Kami kemarin juga menyampaikan di beberapa tempat, seperti di Pre-COP Roma, kemudian di COP26 di Glasgow, dan nanti COP27 di Kairo, ya, bahwa pada prinsipnya tidak ada kita ingin tidak ikut di dalam climate change tersebut. Tetapi yang kita garis bawahi adalah bahwa dahulu kita kan bukan suatu negara yang sudah stabil seperti mereka, established seperti mereka. Katakanlah seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan lain sebagainya. 100 tahun yang lalu, mereka menebangi pohon semua. Nah, hari ini mereka sudah sadar tidak menebang pohon lagi. Tetapi negara-negara seperti Indonesia, Brazil, India, itu kan baru berkembangnya sekarang. Sehingga mereka juga harus menyadari bahwa pohon-pohon tersebut harus dipelihara dengan baik. Akan tetapi, ini kan butuh waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Bayangkan saja kalau kita langsung mengikuti semua permintaan dari climate change tersebut, maka 85% pembangkit listrik kita harus stop. Harus kita ganti dengan energi terbarukan. Nah, kita ketahui bahwa itu bukan barang mudah. Membangun power plant itu $2 juta per megawatt. Kalau kita harus membangun 85%, kita butuh 2.000 triliun untuk merubah tersebut saja. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa oke, kita ikut, tetapi apa yang mereka lakukan? Kita melakukan adopsi terhadap keinginan tersebut. Ini kan perlu waktu, biaya, dan dana yang tidak cukup kecil. Makanya saya sampaikan bahwa untuk menuju ke arah sana, bergening yang harus kita dapatkan itu pertama, paling tidak kita akses untuk kesediaan dana itu harus mudah. Kalau selama ini kita melihat bahwa kita melakukan fundraising dengan obligasi dan juga membuat surat utang yang bunganya cukup tinggi. Nah, mereka yang duduk di World Bank, IMF, dan institusi lembaga keuangan dunia harus juga mengetahui bahwa negara-negara yang siap untuk melakukan adaptasi terhadap climate change itu harus diberikan insentif di situ. Ya, jadi tidak serta-merta bahwa kita melakukan tanpa ada solusi. Karena ini gerakan yang sangat besar dan dunia sangat tergantung kepada 4 negara besar yang mempunyai hutan paru-paru dunia, yaitu Brazil, ya, India, dan Indonesia, serta di Afrika seperti Nigeria dan Kenya. Nah, itu yang kalau coba bayangkan kalau mereka tidak patuh, maka COP atau climate change ini akan menjadi suatu obrolan belaka. Itu yang saya ingatkan bahwa di dalam prinsip-prinsip equal, maka tidak bisa suatu kehendak dipaksakan kepada orang yang tidak mempunyai daya. Artinya Indonesia siap untuk mengamankan climate change tersebut, tapi kita minta solusi terhadap bagaimana kita membiayai semua ini. Karena ini bukan 17.000 triliun sampai di tahun 2035. Itu yang tidak sedikit, ya. Sama besarnya dengan GDP kita. Nah, itu yang akan kita lakukan, melakukan reformasi terhadap adaptasi kehidupan kita. Kita harus merubah cara kita menggunakan energi, dan kita juga harus merubah cara kita memperbaiki lingkungan. Ke depan juga semua institusi harus harus bisa apply atau applicable dengan green economic. Ya, bayangkan nanti kita mau minta kredit, katakanlah buka warung, kemudian mana analisa lingkungannya? Kalau warung itu berdiri di atas sungai, pasti tertolak oleh bank, karena dia akan mempelajari aspek lingkungan dan juga green economic-nya. Jadi ini bukan perkara kecil, ya, cukup pelik dan juga perjalanan panjang menuju ke proses zero emission. Tetapi best effort Indonesia komit untuk ikut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari pemerintah Republik Indonesia yang siap untuk menjalankan apa yang kita sepakati bersama dalam konvensi Paris dan Jenewa dan Finlandia, dimulai di Brasil tempo hari, Rio de Janeiro tempo hari. Saya kira itu. Terkait dengan Ukraina dan Rusia,
ketika perang dingin terjadi antara Amerika dan Uni Soviet, kita melihat bahwa kutub dunia terbelah menjadi dua. Satu yang pro ke Rusia dan teman-teman, ya, Eropa Timur dan sebagainya. Kemudian Amerika dengan sekutu NATO-nya. Kemudian terjadi perestroika, ya, glasnost di Uni Soviet tahun 91, kemudian pecahlah negara-negara tersebut menjadi beberapa negara. Nah, dalam perjalanannya negara-negara pecah tersebut ada yang masuk NATO, ya. Negara-negara kecil yang terpisah di Uni Soviet, ada yang beberapa bagian masuk NATO dan berpisah dengan Soviet dan berhadap-hadapan, artinya secara politik. Nah, terakhir Ukraina yang akan masuk ke NATO. Nah, seperti kita ketahui, kalau negara Slovenia, katakanlah negara Armenia, itu kan cukup jauh dari Rusia. Tapi kalau Ukraina masuk NATO, bayangkan pintu masuk Rusia itu ada di Ukraina. Bayangkan negara superpower Rusia, di depannya itu sudah ada kelompok NATO. Ini yang menjadikan Rusia bangkit untuk mengambil alih kembali ke Ukraina karena membahayakan eksistensi dia kalau dari sisi sejarah. Nah, kita kan tidak melihat kepada apakah ini Rusia terus kita bela atau Ukraina. Kita tetap pada fokus kita, yaitu negara yang non-blok. Rusia sahabat kita, Ukraina juga sahabat kita. Kita punya hubungan dagang keduanya yang cukup baik. Ukraina kita positif, Rusia juga kita positif perdagangan kita. Nah, di dalam resolusi kita ingin itu diselesaikan secara damai. Ada perdamaian dan perundingan di situ. Dan kami sebagai Parlemen Indonesia siap untuk bekerja sama dengan Parlemen Rusia dan Ukraina untuk duduk bersama mencari titik temu daripada tersebut. Dan kita berharap juga pemerintah Indonesia juga berada di depan dalam isu perdamaian tersebut. Nah, saya kira ini yang akan kita sampaikan. Nah, terakhir, kalau kita lihat di sidang umum PBB, itu kan mereka mengutuk keras serangan Rusia. Ya, kalau kita katakan mengutuk keras serangan Rusia, artinya kita akan berhadapan dengan Ukraina. Artinya ada satu pihak yang merasa kita tidak berada di pihak. Ini yang secara sisi parlemen di IPU, kami mengajukan tidak di situ. Kami mengajukan isunya lebih kepada perdamaian. Itu yang kita ajukan kemarin. Dan rupanya kita melihat dari New Zealand mengajukan proposal yang hampir sama dengan kita. Sehingga akhirnya kita adopt sebagai suatu keputusan yang kita terima. Ya, tadinya kita melihat bahwa keputusan itu lebih keras, yaitu mengutuk serangan, kemudian segera minta ini, itu. Nah, itu yang kita hindari sebagai politik bebas aktif kita.